Sepanjang ibadah atau sepanjang bulan ini kita berbicara mengenai bagaimana mewujudkan visi atau mimpi dari generasi kepada generasi. Kalau kita mengingat kembali tahun 2022 menjadi the year of dreams and visions, menjadi tahun mimpi dan penglihatan. Saya yakin mimpi dan penglihatan itu Tuhan mau kerjakan antar satu generasi ke generasi berikutnya. Visi mimpi dari Tuhan itu tidak boleh berhenti hanya di generasi kita. Tugas dan tanggung jawab kita untuk kita mempersiapkan generasi di bawah kita supaya mereka pun terhisap atau mengalami penggenapan daripada visi dan mimpi yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan mereka. Kita sebagai generasi pendahulu atau generasi yang lebih senior, generasi yang lebih tua, entah hari ini kita sudah menikah, sudah menjadi orang tua atau belum, tetapi kita perlu mempersiapkan orang-orang di bawah kita atau generasi-generasi selanjutnya. Entah itu anak-anak kita secara jasmani atau anak-anak secara rohani. Generasi demi generasi, saya meyakini Tuhan itu mau memakai setiap generasi, tidak ada satupun generasi yang terlewatkan. Dan tanggung jawab Tuhan kasih di pundak kita, bagaimana kita mempersiapkan dari satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Oleh karena itu ibadah umum yang pertama ini, saya beri judul demikian, menghargai tradisi meneruskan nilai. Ada tradisi-tradisi di dalam keluarga kita, tradisi yang baik yang perlu dilanjutkan. Meskipun tidak semua tradisi itu baik. Kalau tradisi itu bertentangan dengan firman Tuhan, bukan sesuatu yang membangun, tentu saja jangan dilanjutkan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada tradisi-tradisi tertentu yang baik, yang berguna. Contohnya misalnya pada hari liburan tertentu berkumpullah anggota keluarga kita. Dari luar kota, dari luar negeri, lalu berbicara, lalu bersenda gurau, lalu bagaimana cerita satu dengan yang lain di dalam perkumpulan keluarga itu. Salah satu sesuatu yang baik yang perlu dilanjutkan. Ada tradisi yang baik, ada tradisi yang tidak baik yang jangan dilanjutkan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di balik tradisi itu ada nilai-nilai, ada prinsip-prinsip yang perlu diletakkan dari generasi kepada generasi di bawah kita. Entah generasi 2, 3, 4, dan 5, generasi berikutnya perlu dilanjutkan. Mari kita lihat Alkitab terlebih dahulu di dalam kitab Amsal pasal 4. Ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kita akan perhatikan. Amsal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Dikatakan demikian, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku. Aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Kita tahu penulis kitab Amsal itu adalah Raja Salomo. Di tengah-tengah keberhasilan kesuksesannya, dia flashback ke belakang, dia ingat ketika dia masih kecil, ketika dia masih tinggal di rumah keluarganya, ketika dia berkata, aku ini lemah, aku sebagai anak. Dari Amsal pasal 4 ayat pertama sampai ayat yang keempat, kita perhatikan beberapa prinsip. Yang pertama bahwa penulis yaitu Salomo, waktu itu masih muda dan lemah, ada di dalam pengawasan ayahnya atau orang tuanya. Jadi kita perlu perhatikan ternyata peran kita orang tua, peran kita sebagai generasi yang lebih senior sangat penting. Kita itu Bapak Ibu Saudara menentukan atau ikut menyumbang entah keberhasilan atau kegagalan di dalam generasi di bawah kita. Karena ingat, the year of dreams and visions, selalu Tuhan itu berurusan dari generasi ke generasi. Kita generasi pendahulu, kita ikut menyumbang sesuatu. Nah masalahnya yang kita sumbang itu begini, bisa ikut menentukan keberhasilan atau kegagalan. Sehingga Salomo berkata, dia berkata ketika aku lemah di dalam keluarga, waktu itu masih tinggal di rumah keluarganya, aku itu tinggal di dalam pengawasan orang tua. Berarti prinsip pertama
betul-betul bahwa keluarga atau orang tua itu berperan. Lalu yang kedua, penulis yaitu Salomo juga menjelaskan bahwa hikmat yang turun-temurun itu bukan berasal dari dirinya. Jadi dilanjutkan, ada tradisi, ada nilai atau prinsip yang dilanjutkan dari generasi atas turun-temurun. Lalu dari Amsal 4 ini juga kita bisa belajar prinsip yang terakhir, yang ketiga. Salomo menghendaki supaya anak-anaknya pun, generasi di bawahnya pun mempertahankan warisan itu, tradisi itu. Jadi dari sini kita bisa belajar Bapak Ibu Saudara betapa penting peran kita sebagai generasi terdahulu. Generasi yang lebih senior. Ada generasi-generasi yang jauh lebih muda di bawah kita usianya, pengalamannya perlu dituntun, perlu dibimbing lewat tradisi-tradisi tertentu. Gak sembarangan tradisi. Jelas kalau tradisi yang melawan firman Tuhan jangan dilanjutkan, jangan diteruskan. Tapi ada tradisi yang perlu dipegang, dilanjutkan karena di balik tradisi itu ada nilai, ada prinsip yang membuat generasi di bawah kita itu paham prinsip dan nilai. Dan itulah yang akan membawa mereka untuk melihat penggenapan visi dan mimpi dari Tuhan. Jadi tugas kita ini cukup berat, tugas di pundak kita. Tapi saya yakin kalau Tuhan itu kasih tugas, Tuhan itu kasih tanggung jawab, dia gak lepas tangan, dia gak cuci tangan. Tuhan kita itu kalau kasih tugas, dia juga kasih hikmat, kasih kemampuan, dikasih urapan anak-anak Tuhan untuk melanjutkan tugas itu dengan baik. Sehingga dari generasi ke generasi betul-betul dipersiapkan sebuah generasi yang siap paham prinsip dan nilai. Pertanyaannya adalah tradisi yang seperti apa? Nah kalau kita belajar Alkitab kita tahu bahwa Alkitab kita itu ditulis di dalam setting bangsa Israel atau orang Ibrani. Ketika saya pelajari tradisi atau keluarga-keluarga orang Yahudi, menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Ada begitu banyak tradisi yang mereka pegang. Dan ada 3 tradisi yang hari ini saya mau cerita kepada Bapak Ibu Saudara. Karena tradisi itu tradisi yang juga Alkitabiah, lalu tradisi yang baik. Kita gak perlu jadi orang Yahudi karena kita adalah warga negara Indonesia. Bendera kita tetap merah putih. Kita tetap cinta dan bangga dengan bangsa kita, bangsa Indonesia. Yang setuju katakan amin. Kita gak perlu jadi orang Yahudi. Tapi ada nilai-nilai tertentu, ada tradisi-tradisi tertentu yang orang Yahudi kerjakan turun-temurun. Ketika saya perhatikan, saya temukan ada 3 tradisi yang saya pikir ini tradisi yang begitu baik. Meskipun kita orang Indonesia, kita bisa melakukannya. Karena tak bertentangan juga dengan moral, dengan etika kita. Apalagi juga sesuai dengan prinsip firman Tuhan. Mari kita perhatikan 3 tradisi ini. Dan menurut saya tradisi ini juga kita bisa tiru. Lalu kita bisa tanamkan juga nilai di dalam kehidupan keluarga kita. Tradisi yang pertama, ternyata orang Yahudi ini begini Bapak Ibu Saudara. Mereka selalu melatih anaknya itu punya kemampuan keterampilan terutama untuk bekerja. Jadi secara tradisi mereka itu selalu mengajari anaknya. Tidak hanya disekolahkan, punya knowledge, punya pengetahuan, punya intelektual yang tinggi. Seperti kita ketahui orang Yahudi itu tersebar di mana-mana. Kalau kita berbicara mengenai dunia perfilman, salah satu sutradara yang filmnya kita sering tonton berdarah Yahudi. Salah satu orang yang nguasain keuangan di Amerika berdarah Yahudi. Membuat teknologi, informasi. Hari-hari ini kan disebut sebagai revolusi industri 4.0 bahkan sudah 5.0. Di mana teknologi informasi berkembang, internet, ada artificial intelligence dan lain sebagainya. Salah satunya orang yang berdarah Yahudi. Mereka bukan hanya meneruskan atau membuat anaknya itu pintar secara intelektual, secara IQ. Tapi kemampuan teknis praktis mereka di dalam mereka bekerja, mereka itu mengajar. Kita akan lihat sebuah kisah di dalam Kisah Para Rasul 18. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan perhatikan ada beberapa hamba Tuhan yang ditulis. Satu gak asing namanya Paulus. Dan yang lain adalah sepasang suami istri.
namanya Aquila dan Priscilla. Mari kita lihat di situ kita bisa belajar sesuatu. Kisah 18 ayat yang pertama, kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya. Karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, perhatikan ayat yang ketiga. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Paulus dari Athena pergi ke Korintus karena tuntunan Tuhan. Aquila dan Priscilla dari Italia pun harus pindah ke Korintus. Perjumpaan yang gak kebetulan, meskipun masing-masing ada tuntunan Roh Kudusnya sendiri. Tapi akhirnya Paulus dengan Aquila Priscilla berjodoh secara rohani, maksudnya ada rencana Tuhan di situ. Mereka ternyata sama-sama tukang kemah, tukang tenda. Tukang kemah atau tukang tenda di zaman itu sama dengan pengrajin kulit. Karena tenda-tenda yang mereka dirikan, tenda-tenda biasanya untuk keperluan bangsa Romawi. Kenapa bangsa Romawi? Karena waktu itu bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Roma. Salah satu penguasa juga adalah bangsa Romawi waktu itu. Mereka membuat tenda-tenda besar dari kulit, pengrajin kulit untuk keperluan orang Romawi. Nah, dari mana kemampuan Paulus? Dari mana kemampuan Aquila dan Priscilla menjadi tukang kemah atau pengrajin kulit? Ternyata kalau dipelajari, mereka itu memang background keluarganya punya bisnis yang sama. Dan Paulus itu berasal dari daerah yang namanya Kilikia. Kilikia itu sangat terkenal dengan bulu dombanya yang berwarna hitam. Paulus punya background lahir, tradisi keluarganya mengajarkan dia untuk bekerja. Jadi orang Yahudi itu kalau mengajarkan anggota keluarganya bekerja, melihat sumber daya alam yang ada di tempat mereka atau bisnis daripada keluarga yang dibangun. Lalu diajarkan anak-anaknya supaya anak-anaknya sejak kecil mereka dilatih punya kemampuan untuk bekerja, untuk mandiri. Tradisi yang sangat baik yang mereka lanjutkan. Ternyata Aquila dan Priscilla pun juga sama backgroundnya. Daerah dari tempat mereka berasal kaya sekali akan kulit. Sehingga tak heran sumber daya alam di kota mereka tinggal, itulah yang diajarkan oleh orang tua. Supaya mereka punya kemahiran di dalam kehidupan mereka. Mereka diajari supaya mereka mandiri. Mereka diajari mereka gak manja. Tugas kita Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mungkin sudah merintis pekerjaan usaha sehingga keluarga atau perekonomian menjadi mapan dan nyaman, anak-anak kita jangan terjebak di dalam kenyamanan. Mereka perlu juga dilatih tangan mereka untuk mahir. Nah, saya meyakini demikian Bapak Ibu Saudara, bahwa setiap orang itu Tuhan kasih yang namanya talenta atau potensi. Nah, tugas kita sebagai generasi yang lebih senior, kita perlu menuntun generasi di bawah kita untuk mereka menemukan talenta atau potensi itu. Karena talenta dan potensi setiap orang itu berbeda. Seringkali yang kita buat adalah memaksakan cita-cita kita. Saya ingat ada seorang teman SMA, lulus SMA, lalu orang tuanya karena punya background dulu pengen jadi dokter tapi gak jadi. Dia paksa anaknya jadi dokter. Anaknya itu teman saya, dia cerita sama saya. Dia berkata, Bernard, jangankan jadi dokter. Katanya dokter itu kan kalau praktikum atau bedah mayat dan lain sebagainya. Jangankan lihat mayat. Lihat darah sendiri saja, dia sudah mau pingsan. Lalu dia cerita sama saya. Tapi orang tuanya tetap memaksakan, enggak kamu harus jadi dokter. Karena orang tuanya dulu cita-cita jadi dokter enggak kesampaian. Dipaksa anaknya jadi dokter. Alhasil berhenti di tengah jalan kuliahnya, nggak jadi dokter. Karena memang bukan talentanya di situ. Nah, kadang kita orang tua memaksakan cita-cita. Jangan memaksakan cita-cita kita yang dulu mungkin nggak kesampaian. Tugas kita adalah menolong mereka menemukan talenta potensi. Kenapa Tuhan kasih talenta dan potensi? Tuhan punya rencana. Tuhan itu nggak pernah iseng. Yang satu punya kemahiran bidang musik, yang satu vokal. Vokal maksudnya suaranya bagus.
Yang satu pandai di bidang arsitektural mungkin, satu pandai di bidang bahasa dan lain sebagainya. Tugas kita adalah menuntun mereka untuk mereka menemukan talenta yang Tuhan beri. Karena perjalanan untuk menjadi seseorang itu ahli atau terampil, waktunya cukup panjang. Menurut penelitian mereka butuh kira-kira 10.000 jam. 10.000 jam kalau dikonversikan di dalam tahun, satu hari latihan 4 jam kira-kira. Generasi di bawah kita itu perlu waktu 10 tahun untuk menjadi terampil dan ahli. Dan ketika seseorang terampil dan ahli, kita gak perlu takut promosi, mereka diberkati atau enggak, dapat promosi atau enggak. Selalu orang yang terampil dan mahir itu dicari banyak orang. Nah, tugas kita adalah bagaimana kita membantu menolong mereka menemukan talenta potensi. Kalau makin lebih kecil anak kita makin jauh lebih baik. Kalau anak kita sudah besar ya kita dorong, kita tukar pikiran dengan mereka. Tapi yang pasti adalah setiap keluarga perlu melanjutkan tradisi ini, yaitu melatih tangan-tangan anak-anaknya atau generasi yang jauh lebih muda untuk mereka menemukan talenta dan potensinya. Dituntun supaya akhirnya anak-anak kita jadi mahir di dalam bidang-bidang yang memang Tuhan sudah tunjukkan atau Tuhan sudah taruh potensi itu. Dan kembali kepada tradisi orang Yahudi, Bapak Ibu Saudara. Orang Yahudi itu punya prinsip. Kalau kamu jadi ilmuwan, kalau kamu jadi dokter, jadilah ilmuwan dokter yang the best of the best. Mereka dorong demikian. Tradisi yang begitu baik. Karena setiap orang Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih potensi. Tugas kita mendampingi, tugas kita menuntun. Jangan memaksakan cita-cita kita. Tapi pastikan cita-cita atau tujuan Tuhan itu. Anak-anak kita, generasi di bawah kita, bahkan cucu-cucu kita. Menemukan potensi talenta yang Tuhan taruh. Dan dituntun, dikembangkan. Supaya akhirnya anak-anak kita itu melihat bagaimana mereka bisa terampil. Dan saya meyakini visi mimpi daripada Tuhan itu ketika seseorang terampil, mereka mampu menghandle, mengelolanya dengan jauh lebih baik. Kami dalam pernikahan, saya dengan istri, kami punya 2 anak. Sampai hari ini kami terus tuntun, bimbing mereka untuk mereka menemukan talentanya, potensinya. Meskipun saya hamba Tuhan, istri saya pun pendeta hamba Tuhan, kami gak perlu paksakan bahwa anak-anak kami harus jadi pendeta. Kalau Tuhan panggil mereka jadi pendeta, puji Tuhan. Mereka tinggal ikuti saja patternnya. Karena kami sudah berjalan lebih dahulu dibanding mereka. Tapi kalau mereka pun tidak menjadi hamba Tuhan karena bukan panggilan Tuhan di dalam hidup mereka, itu pun gak masalah. Justru waktu-waktu ini merupakan waktu yang penting. Karena orang tua atau kita sebagai generasi yang terdahulu, kita diberikan tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi di bawah kita. Kita menyumbang sesuatu entah keberhasilan atau kegagalan. Tapi saya berdoa setiap kita justru yang kita sumbangkan di generasi kita yang lebih muda adalah mempersiapkan jalan untuk mereka berhasil. Yang percaya katakan amin. Amin. Berhasil tidak melulu soal standar dunia. Oh berarti harus kaya raya. Oh berarti harus punya ini dan itu. Bukan itu standarnya. Standar berhasil adalah mereka menemukan jalan Tuhan di dalam hidup mereka. Setiap talenta kemampuan yang di dalam tangan mereka yang Tuhan sudah taruh mereka sejak lahir di situ dikembangkan begitu rupa. Jadi demikian tradisi orang Yahudi turun temurun. Anak-anaknya dilatih untuk bekerja, dilatih kemampuan tangannya itu bukan hanya secara intelektual, bukan hanya dimasukkan sekolah supaya IQ-nya, supaya pengetahuan wawasannya bertambah, tetapi secara praktis tangan mereka menjadi tangan yang mahir di dalam bekerja. Oleh karena itu tadi saya ceritakan bagaimana di dalam hampir semua bidang kehidupan manusia di dunia internasional, orang-orang mahir, ada orang-orang yang berdarah Yahudi di sana. Karena itulah tradisi yang mereka lanjutkan turun-temurun. Sama seperti tadi Paulus, Aquila dan Priscilla, mereka punya kemampuan sejak mereka kecil, bahkan untuk mereka bekerja. Tradisi yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang orang Yahudi itu lanjutkan turun-temurun dan ada nilai yang begitu baik. Yang kedua adalah menghormati orang tua. Mari kita lihat salah satu perintah Tuhan di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-12.
Keluaran 20 ayat yang ke-12, tradisi turun-temurun yang seringkali di tengah-tengah dunia yang makin modern, globalisasi ini, tradisi ini luntur. Keluaran 20 ayat 12, mari kita lihat. Demikian firman Tuhan, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12 adalah perintah yang kelima dari 10 perintah Tuhan. Perintah 1 sampai 4 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Perintah kelima sampai ke 10 mengatur hubungan dengan sesama manusia. Dan unik sekali, perintah menghormati ayah dan ibumu itu di perintah yang pertama sebelum perintah yang lain yang mengatur hubungan dengan sesama manusia. Bukan perintah yang kelima. Berarti ada sebuah prinsip, ada sebuah nilai yang Tuhan sedang tanam. Selain ini adalah prinsip yang penting, yang utama. Kalau kita pelajari ternyata prinsip menghormati ayah dan ibu itu akan menentukan apakah generasi di bawah kita itu akan meneruskan yang bawah atau tidak. Seseorang tidak membunuh, tidak bersaksi dusta, kan itu perintah yang berikutnya kan, 5, 6, 7 dan berikutnya. Tidak mencuri, tidak berzinah, tidak mengambil barang milik orang lain. Itu dimulai dari mana? Dari perintah kelima dulu. Jadi ketika seorang anak beres di rumahnya, dia tahu cara memperlakukan orang tua. Dan orang tua berperan mendidik demikian. Maka perintah 6, 7, 8, 9, 10. Tidak membunuh, tidak berzinah, tidak mencuri, tidak mengingini barang sesamamu dan semuanya itu akan terjaga. Betul-betul mereka gak lakukan. Ternyata perintah itu begitu penting. Lahir dalam keluarga. Ketika keluarga atau anak-anak dididik demikian, maka perjalanan mereka di dalam masa depan terhindar daripada hal-hal yang melanggar perintah Tuhan atau merusak hubungan dengan orang lain. Nah, masalahnya di sini Bapak Ibu Saudara, tradisi ini, nilai ini luntur, apalagi mungkin orang tua, kita sebagai orang tua tidak berperan dengan baik. Sehingga anak-anak kita merasa, papa mamaku, ayah dan ibuku begitu. Ngapain perlu menghormati? Sehingga perintah menghormati juga berarti bermula dari kita sebagai orang tua. Kita perlu betul bagaimana menunjukkan sikap dan teladan yang baik. Cara kita memperlakukan pasangan kita dilihat oleh anak-anak kita loh. Bagaimana biasa dia menghormati orang tuanya ketika kita misalnya sebagai seorang suami atau istri. Suami misalnya lakukan kekerasan terhadap istri. Istri kurang ajar terhadap suami. Perkataan yang gak dijaga. Anak kita susah loh, sulit. Karena dia melihat cara kita memperlakukan. Dia lihat kita sebagai ayah gimana memperlakukan istri atau ibunya dia berarti. Dan demikian juga dengan sebaliknya. Oleh karena itu berbicara mengenai hormati ayah dan ibumu. Tidak boleh hanya satu arah saja, anak kita yang kita suruh. Pokoknya kamu harus hormat ya, itu firman Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai orang tua menunjukkan teladan yang baik atau enggak. Karena kalau kita juga gak pernah menghormati pasangan kita, sulit anak-anak kita. Gimana caranya mereka menghormati? Kita aja kata-kata kita kurang ajar sama pasangan kita. Satu saat ada jemaat yang konseling, dan puji Tuhan akhirnya sudah dipulihkan. Dia cerita, jauh sebelum konseling, suaminya itu berkata-kata kasar sama istrinya di depan anaknya. Bahkan berulang kali menunjukkan sikap-sikap bahkan tindakan yang gak baik. Banting barang lah, kata-kata kasar di depan anaknya. Anaknya masih kecil. Mungkin waktu itu anaknya usia 3 atau 4 tahun. Tahu gak apa yang anaknya lakukan? Dia lihat mamahnya ya, padahal ya mamahnya, ya namanya konflik selalu ada lah dalam rumah tangga. Ya namanya negur anak kecil lah ya. Tapi anaknya itu karena mungkin terbiasa lihat papahnya begitu. Anaknya itu kalau lihat mamanya dipukul mamanya tanpa sebab. Dan maaf sering meludahi gitu mamahnya. Karena dia lihat perilaku papahnya begitu. Sehingga kalau berbicara mengenai hormati ayah dan ibu. Saya rasa gak bisa hanya satu arah. Kita merasa di atas orang tua, kita tunjuk anak kita.
harus menghormati bagaimana kita membangun hubungan dengan pasangan kita. Oleh karena itu kan perintah Tuhan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus kan. Diperintahkan apa? Hai suami, kasihilah istri. Setelah diteliti, memang kebutuhan natural seorang wanita itu dicintai, dikasihi. Dicintai, dikasihi itu berarti diberikan rasa aman, rasa perlindungan. Kebalikannya perintah terhadap istri apa Bapak Ibu Saudara? Masih ingat? Hormatilah suamimu. Kenapa? Karena ternyata kebutuhan seorang pria dihormati, direspek. Saya baca sebuah penelitian dari sebuah university. Seseorang ahli namanya John Gottman. Dia teliti. Penelitian modern sekarang menunjukkan hal yang sama. Prinsip Alkitab kita. Ternyata Alkitab kita itu gak kuno loh. Diteliti penelitian ilmiah di zaman modern. Sama hasilnya. Pria itu butuh dihormati. Wanita butuh dicintai. Paulus sudah ngomong itu. Bertahun-tahun lalu dalam Alkitab kita sudah ada. Sayangnya kita pernah baca, sering dengar, mengabaikan. Ternyata seorang pria butuh di-respect. Itulah sebabnya kalau di jalan raya, kalau suami kita setir mobil atau motor, disalip dengan cara yang tidak respect begitu ya. Biasanya suaminya langsung gak terima. Entah klakson, entah nyalip lagi. Istri kita kaget, kok ini jadi kebut-kebutan suamiku. Darah pembalapnya dari mana? Karena hormat, respectnya dilanggar. Demikian juga dengan wanita. Wanita perlu dicintai. Cinta itu berarti berbicara mengenai sebuah perlindungan. Sebuah rasa aman. Bapak Ibu Saudara, beberapa kali istri saya juga berkhotbah di sini. Istri saya juga seorang hamba Tuhan. Kalau khotbah KKR, luar biasa keberaniannya. Tapi begitu lihat kecoa di rumah, dia teriak. Dia panggil suaminya. Jadi saya salah satu juga selain suami, selain pendeta, pembasmi kecoa di rumah. Perhatikan istri meskipun gagah perkasa bisa melayani. Iblis bisa ditengking, masalahnya kecoa kan gak bisa ditengking. Dia perlu rasa aman dari suaminya. Dia langsung oh ada kecoa. Wah saya turun langsung saya sikat kecoanya. Dan anak-anak saya gak mati. Ternyata mereka belajar sesuatu. Pokoknya ada kecoa, panggil papa saja, aman, beres. Bayangkan. Seorang istri yang bisa berkarya tetap butuh rasa aman. Apa sebenarnya kecoa kan soal sepele? Ya, dari soal sepele itu kita bisa belajar. Bukan hanya soal sepele kecoa saja, soal yang lain pun. Seorang wanita perlu dikasihi, dicintai. Berbicara mengenai rasa aman, perlindungan. Pertanyaannya, ketika kita suami pulang rumah, istri kita itu merasa deg-degan, merasa ketakutan karena kita selalu kasar. Atau istri kita ketika menunggu suaminya pulang, ada sebuah keamanan, kedamaian yang kita bawa. Nah kalau dari hubungan suami istri, hubungan dari ayah dan ibu, karena anak-anak kita kan lihat ke atas, beres. Mereka gak sulit untuk respect, untuk menghormati orang tua. Jadi ternyata bermula dari kita. Kan peribahasa berkata buah itu jatuh, titik. Tiba-tiba ada di pasar, bukan kan? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kadang kalau ada karakter-karakter anak kita tertentu yang aneh itu dari mana? Ya kalau gak dari papahnya, mamanya lah Bapak Ibu Saudara, gak mungkin dari tetangga. Makanya kita perlu mengajar demikian. Dan ketika pernikahan orang tua bahagia, ketika kita memperlakukan suami istrinya dengan baik, istri pun memperlakukan suaminya dengan baik. Anak-anak kita jauh lebih mudah menghormati. Dan ketika anak-anak kita menghormati kita sebagai orang tua, hasilnya mereka berumur panjang kata Tuhan. Lanjut umurmu. Yang kedua, di tanah yang diberikan Tuhan. Tanah yang diberikan Tuhan tuh kapan sih atau di mana sih waktu itu? Tanah Kanaan. Tanah yang berlimpah susu dan madunya. Berarti kalau anak-anak kita dibesarkan dengan nilai yang demikian, kita tahu jalan mereka akan bahagia. Mereka akan berhasil dan mereka akan berumur panjang. Karena itu janji firman Tuhan. Oleh karena itu, tugas kita lah untuk membantu mereka, memudahkan mereka menghormati ayah dan ibunya. Kalau tidak, kita pun bermasalah pernikahannya, anak-anak kita pun problem.
Dan orang-orang Yahudi kembali sangat pegang erat. Bahkan beberapa tradisi itu sampai demikian. Mereka itu memastikan mereka itu wajib merawat orang tua mereka. Bahkan mereka memberikan penguburan yang layak bagi orang tua mereka. Ketika saya baca literatur tradisi orang Yahudi. Mereka betul-betul peduli. Take care orang tua. Sampai meninggal dunia. Tidak ditelantarkan. Mereka take care, mereka atur bahkan keuangan demikian. Supaya orang tua mereka tetap bisa hidup dengan baik, dengan layak. Amazing. Dan ternyata di dalam beberapa ayat dalam Alkitab kita ada beberapa bentuk konkret atau contoh-contoh penghormatan kepada orang tua. Yang pertama, tidak berlaku kasar kepada orang tua. Ada dalam Keluaran 21 ayat 15. Yang kedua, tidak mengutuki orang tua. Ada dalam Keluaran 21 ayat 17. Yang ketiga, tidak mengumbar kesalahan atau aib orang tua. Ada dalam Kejadian 9 ayat 20 sampai 29. Tidak membangkang dan keras kepala. Ada dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Yang kelima, tidak menghabiskan harta orang tua mereka sehingga orang tuanya terlantar. Ada loh anaknya kerjaannya menghambur-hamburkan harta orang tua. Alkitab mengajar gak boleh demikian. Amsal 19 ayat 26. Yang keenam, tidak merendahkan orang tua. Amsal 30 ayat 17. Dan yang terakhir, tidak kurang ajar terhadap orang tua meskipun sudah renta, sudah gak bisa apa-apa. Amsal 23 ayat 22. Dalam perjalanan keluarga, kadang orang tua fisiknya mungkin, bukan mungkin lah ya, pasti lah ya, fisiknya pasti akan drop. Bahkan ada keluarga-keluarga, ada orang tua tertentu yang gak bisa bangun dari tempat tidur. Maaf, buang air kecil, buang air besar. Akhirnya di tempat tidur karena kondisi penyakit tertentu. Itu pun diajarkan oleh firman Tuhan. Tidak kurang ajar terhadap orang tua yang sudah renta bahkan. Mungkin mereka dulu gagah perkasa. Mereka lakukan ini dan itu. Namanya usia, namanya fisik. Pasti akan turun. Itu pun Alkitab mengajarkan kita. Untuk take care, untuk merawat orang tua kita dengan baik. Mungkin ada yang berkata, Pastor Bernard, tapi orang tuaku sejak aku kecil, udahlah orang tuaku itu tidak tunjukkan teladan, orang tuaku itu kasar, orang tuaku itu jahat. Nah, apalagi kalau orang tuanya begitu, didoakan supaya satu saat dia bisa kenal Tuhan lewat hidup kita. Karena kan toh satu saat semua orang akan meninggal dunia dan sebelum waktu itu, siapa tahu mereka akhirnya kenal Tuhan. Kenapa saya bilang siapa tahu? Bukan karena kurang iman. Karena saya pun menyadari kita gak boleh naif. Orang terima Tuhan Yesus pun kan gak bisa dipaksa. Setiap orang punya free will atau kehendak bebas. Siapa tahu semoga orang tua kita bisa kenal Tuhan bukan karena gak punya iman. Tapi orang bisa mengambil keputusannya sendiri. Tapi kalau kita sebagai anak-anak menunjukkan kasih, menunjukkan perhatian. Siapa tahu hatinya terbuka dan kita bisa tuntun. Di dalam menerima Tuhan Yesus. Bahkan kalau Tuhan kasih umur panjang, mereka bisa ke gereja Mawar Sharon sama-sama dengan kita. Bahkan melayani. Kalau orang tua kita buruk demikian. Tapi kalau orang tua kita apalagi takut akan Tuhan. Dicintai, tiru teladannya. Kalau mereka melayani Tuhan hari ini. Kalau mereka menunjukkan pernikahan yang harmonis, yang bahagia. Dicintai, mungkin orang tua atau keluarga kita tak sekaya tetangga kita. Tapi pernikahan yang bahagia itu warisan yang terbaik di dalam kehidupan kita generasi anak-anak. Saya ingat 6 tahun lalu ketika mami kandung saya meninggal dunia, almarhum sakit liver. Saya ingat di ibadah penghiburan itu saya diminta mewakili keluarga. Mengucapkan terima kasih, ya minta maaf sekalian kalau mama ada salah. Dan ratusan orang berkumpul, puluhan karangan bunga itu sampai gak cukup rumah dukanya. Padahal mama saya adalah seorang ibu rumah tangga biasa. Saya menyadari di situ, seorang mama, seorang ibu rumah tangga biasa, hidupnya telah berdampak, telah berguna bagi banyak orang. Sehingga ditangisi begitu banyak orang. Saya melihat teladan orang tua yang begitu rupa. Almarhum menyelesaikan hidupnya finishing well, menyelesaikan dengan baik, finishing strong, menyelesaikan dengan kuat. Imannya tetap dijaga. Apalagi kalau kita punya orang tua yang demikian. Biar mereka jadi contoh teladan. Kalau orang tua kita buruk, doakan mereka. Kalau orang tua kita baik-baik, takut akan Tuhan, cintai mereka. Meskipun kita menyadari setiap orang itu punya kelemahan.
Tapi cintai dan tiru teladan yang baik dari orang tua. Itu adalah tradisi yang kedua yang diteruskan, dilanjutkan dari generasi ke generasi. Mereka pegang betul. Tak heran orang-orang Yahudi jadi orang-orang yang hebat. Turun-temurun dalam keluarga mereka kompak. Ya meskipun gak 100% ya tetap aja ada yang nakal, ada yang gak lakukan. Tapi buat orang-orang yang melakukan, melanjutkan tradisi itu, keluarganya beda. Dan tradisi yang terakhir, yang ketiga, orang-orang Yahudi selalu mendidik anak-anaknya di dalam kerohanian. Orang Yahudi itu kepercayaan terbesar, agama terbesar adalah agama Yahudi. Jadi orang Yahudi itu bukan tidak sama dengan Kristen. Kadang-kadang kita keliru. Kepercayaan mereka kepercayaan Jewish, orang Yahudi kepercayaannya Yudaisme. Ada 3 agama besar di tengah-tengah bangsa Israel. Pertama ada orang Yahudi, Yudaisme tadi. Ada Muslim juga dan ada Kristen. Tapi mereka secara pengajaran agama atau kerohanian, mereka tanamkan itu dari generasi ke generasi. Anak-anaknya diajari, bahkan mereka itu, anaknya itu disekolahkan sekolah agama dari sejak kecil. Sebelum lulus SD begitu atau SMP, mereka kejar, mereka sudah lulus sekolah pendidikan agama. Bukan kayak pendidikan agama kita di sekolah-sekolah kita. Mereka betul-betul dilatih baca Alkitab mereka dalam bahasa Ibrani. Bahkan sebelum umur 12 tahun begitu, mereka sudah hafal kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dalamnya hafal. Titik komanya hafal. Diajarin demikian. Betul-betul serius baca Alkitab. Nah kadang-kadang kita orang Kristen, anak-anak kita aja disuruh Eagle Kids, disuruh ke gereja, suruh CG aja. Ketika anak kita gak mau, kita kalah sama anak kita. Ya sudah deh. Harusnya kita lebih, bukan berarti kita kejam lalu akhirnya tengkar dengan anak kita. Tapi kadang-kala, tanda petik, orang tua perlu nyeret anaknya ke gereja. Bukan seret betulan ya. Tapi kita harus punya prinsip bahwa anak kita itu perlu kenal Tuhan sejak dini, sejak awal. Penelitian survei membuktikan bahwa orang-orang kenal Yesus itu bertobat terima Tuhan Yesus 90% sebelum usia 30 tahun. Jadi kalau kita usia di atas 30 tahun, kalau kita kenal Tuhan Yesus jangan tinggalkan Tuhan. Karena kembali, kalau kita mau balik lagi sama Tuhan belum tentu kita balik loh. Karena di atas 30 tahun itu sedikit sekali orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dan di antara 90% tadi 75%-nya di bawah usia 19 tahun. Berarti apa? Semakin kecil anak itu semakin bagus kenal Tuhan Yesus. Semakin besar semakin susah. Sudah punya prinsip mindset di otaknya. Susah. Bukan berarti gak bisa ya. Bukan berarti kita gak punya iman. Ini hasil survei. 90% orang bertobat di bawah 30 dan 75% di antaranya di bawah 19 tahun. Kalau kita anak-anak kita masih kecil, didiklah mereka. Kalau sudah besar ya jadi teladan. Tetap kasih prinsip, kasih nilai. Saya yakin tak ada yang terlambat kalau kita betul-betul sungguh-sungguh mau kita dan keluarga kita mencintai, mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Kita lihat Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, Bapak Ibu Saudara. Ini yang mereka pegang juga. Orang Israel turun-temurun, Ulangan 6 ayat 4 sampai 9, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kalau kita perhatikan, ternyata pelajaran pendidikan rohani itu di rumah. Pada engkau duduk, pada waktu engkau berbaring. Pendidikan kerohanian, pendidikan iman itu lahir di rumah bukan di gereja dulu.
Tapi puji Tuhan loh, kita itu ada di gereja Mawar Sharon yang bukan hanya menyoraki kita, ayo orang tua semangat ya mendidik anak kerohanian ya. Gereja kita gak gitu. Gereja kita terlibat di dalamnya. Kalau anak-anak kita masih kecil, kita punya namanya pengebalan Eagle Kids. Ajak mereka ke ibadah kita. Ajak mereka ke CG Eagle Kids. Tapi mereka malas, Pastor Bernard, mereka gak mau. Didik mereka. Orang tua itu Tuhan kasih dalam kitab Amsal tongkat didikan. Memang tongkatnya bukan tongkat dari kayu, apalagi tongkat besi yang kita pukulkan ke anak kita. Tapi maksudnya tongkat didikan itu tongkat disiplin. Apalagi kalau anak-anak kita masih kecil. Mereka perlu tahu, kadang-kadang perlu disiplin. Supaya mereka dari kecil bisa kenal Tuhan. Dan gereja Mawar Sharon terlibat di dalam pendidikan kerohanian anak-anak kita. Kalau anak-anak kita sudah remaja, ada AOG Teens. Lebih besar lagi ada AOG Youth. Oh, gereja kita peduli dengan kerohanian anak-anak. Meskipun bukan tugas gereja yang pertama mendidik anak-anak. Tugas mendidik iman, mengenal Yesus harus lahir dari kita orang tua. Seperti dalam kitab Ulangan tadi. Ketika engkau duduk makan, ketika engkau berbaring, ketika engkau lakukan ini dan itu di rumahmu. Ajari anak-anak itu takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Pendidikan kerohanian harus dari keluarga. Tapi bagaimana caranya kita bisa mendidik anak kita secara kerohanian kalau kita orang tuanya tak bertumbuh. Oleh karena itu harus dimulai dengan keluarga juga atau orang tua. Anda harus tertanam, Anda harus komitmen, Anda harus bertumbuh dalam connect group kita. Supaya Anda dimuridkan, diajari berdoa, merenungkan firman, diajari sharing firman. Dia bukan seperti khotbah ini mungkin, tapi sharing kan firman, prinsip nilai kepada anggota keluarga. Ternyata tradisi itu dilanjutkan. Mereka bahkan memasukkan anak-anak mereka ke sekolah. Belajar Taurat kan, Kejadian Keluaran, Imamat Bilangan Ulangan. Sebelum remaja, mereka sudah hafal. Bahkan orang Yahudi, mereka ketika melihat firman Tuhan, kembali Ulangan 6 ayat 8, haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu. Dan tanda itu lambang di dahimu. Saking mereka literal mengartikan betul-betul kalau kita ke Israel sana. Mereka ada yang pasang di dahi mereka, kotak kayu isinya ayat Taurat dipasang di dahi. Kita gak perlu begitu ya Bapak Ibu Saudara. Nanti setelah ibadah umum satu semuanya pakai begitu. Ikatin Alkitab di kepala gak usah. Bahkan di tangan mereka. Di tangan kanan mereka ikatkan namanya tefilin. Di tangan mereka betul-betul dari kulit ada kotaknya juga. Di dahi juga. Saking mereka lakukan secara literal ya, kita gak perlu. Tapi dahi dan tangan itu ngomong begini. Berarti firman Tuhan harus mengisi pikiran kita dan mempengaruhi mindset kita. Yang kedua, kenapa di tangan? Karena tangan berbicara mengenai perbuatan. Perbuatan kita harus sesuai dengan firman-Nya. Itulah sebabnya generasi di bawah kita perlu diajari kenal Tuhan. Perlu diajari cinta firman. Supaya pikiran mereka, pikiran yang penuh dengan firman. Supaya tindakan mereka, tindakan yang sesuai dengan firman. Itu maksudnya Tuhan. Gak perlu diiketin betulan di dahi dan di tangan mereka. Karena turun-temurun anak-anak perlu kenal Tuhan lewat hidup kita. Seorang dokter namanya Dokter Ilana. Seorang profesor orang Yahudi. Dia buat buku judulnya God, Grades and Graduation. Dia teliti ternyata terhadap 3.290 remaja. Dalam kurun waktu 2003 sampai 2021. Dia menemukan bahwa tingkat keberhasilan akademik seorang remaja laki-laki dari keluarga yang melibatkan dia di dalam aktivitas gereja dan mengajarkan keagamaan, ini menurut buku yang diteliti yang dibuat, ternyata anak-anak remaja itu lebih berhasil ketika orang tuanya melibatkan dalam hal-hal rohani, ketika dididik demikian. Kebetulan yang nulis yang buat buku orang Yahudi, dia teliti dari tahun 2003 sampai 2012 dia temukan sekian tahun, 9 tahun penelitiannya. Gak main-main, ditemukan ternyata begitu berdampak dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak kita tidak tahu
Pikirannya harus penuh firman, tangannya harus sesuai dengan firman. Karena kalau tidak, mari kita lihat kalau tidak apa yang terjadi. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Ini ayat terakhir. Wahyu 13 ayat 16 sampai 18. Mari kita lihat. Kitab Wahyu itu kan soal akhir zaman. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan atau antikristus itu sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Sama loh, antikris juga kasih tanda. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ayat 18, inilah yang membuat akhirnya tafsiran di sana sini. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ada 666. Langsung timbullah penafsiran bermacam-macam. Dulu di zaman, Anda tahu barcode ya, kalau sekarang kan QR code ya. Barcode yang garis-garis itu, wah itu tanda antikris, gak perlu, oh komputer ada antikrisnya. Jadi penafsiran itu kemana-mana. Mereka juga kasih tanda. Tandanya di mana? Di dahi dan di tangan kanan. Loh kok sama yang ulangan 6. Gak perlu ditafsirkan aneh-aneh. Itu tuh sebetulnya begini loh. Antikris itu pengen, dahi berarti pikiran kita. Tidak ada Tuhan di situ. Menolak firman. Perbuatannya tidak sesuai dengan firman. Sesimpel itu sebetulnya Bapak Ibu Saudara. Karena kitab Wahyu itu kan simbol. Ini kitab, salah satu kitab yang sulit untuk dipelajari. Karena isinya simbol. Gak perlu ditafsirkan yang aneh-aneh dulu. Meskipun dia kalau ada ditafsirkan dia perlu penelitian yang lebih lanjut. Tapi maksudnya adalah kok sama. Ulangan 6 Tuhan mengajar. Anak-anakmu harus tempelkan itu di dahi dan di tangan kanan. Lo sama antikris juga di dahi dan tangan kanan. Mereka itu mau mengeluarkan Tuhan dari pikiran generasi anak-anak kita. Supaya mereka gak kenal Tuhan. Perbuatan mereka jauh dari firman-Nya. Kalau kita gak mendidik mereka, itu jadinya dunia antikris itu yang akan mendidik generasi di bawah kita untuk mereka gak kenal Tuhan dalam pikiran paradigmanya dan untuk tangan mereka berbuat sesuatu yang bertentangan dengan firman. Tapi kalau keluarga-keluarga Gereja Mawar Sharon mendidik anak-anaknya dengan benar, pikiran anak-anak kita penuh dengan firman, tangannya pun mengerjakan perbuatan yang sesuai dengan firman. Sehingga dari sepanjang tradisi-tradisi Yahudi, ada 3 penerapan, 3 aplikasi sederhana yang perlu kita lakukan. Saya dan Anda lakukan. Yang pertama berarti aplikasinya, mari kita kembangkan keterampilan anak-anak kita. Jangan paksakan cita-cita kita tadi. Justru pastikan mereka temukan keterampilan mereka, kemampuan mereka. Supaya mereka bisa menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Yang kedua, ajarkan generasi di bawah kita menghormati orang tua. Dan menghormati orang tua dimulai dari kita. Cara memperlakukan kita terhadap pasangan kita. Dan yang terakhir, mendidik anak-anak kita dalam kerohanian. Tempelkan itu di dahi. Rubah mindset anak-anak kita sesuai dengan firman. Tindakan mereka sesuai dengan firman. Haleluya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya undang pelayan praise and worship, mari maju ke depan. Tuhan terima kasih. Karena kami diberi kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu, untuk mendengar firman-Mu. Ada tradisi-tradisi yang baik yang perlu dilanjutkan dari generasi ke generasi. Sama seperti Salomo berkata, pada waktu aku lemah tinggal di rumah ayahku, orang tuaku mengajarkanku demikian. Ada tradisi yang perlu dilanjutkan. Berikan kami kemampuan ya Tuhan. Sebagai orang tua atau bahkan yang belum menikah pun Tuhan, bagaimana kami membangun hidup kami peduli dengan generasi di bawah kami. Urapi setiap kami, tuntun kami di dalam anugerah Tuhan.